Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwa wal akhwat yang berada di Masjid Nidaul Fitrah Sidoarjo dan juga di Hong Kong, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pagi yang penuh dengan nikmat dunia ini Allah memudahkan kita menyempatkan waktu ini untuk menuntut ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i ini kebutuhan kita untuk dunia dan akhirat. Sedangkan untuk yaitu dunia, untuk urusan harta kebutuhan kita hanya di dunia. Maka menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban untuk setiap kaum muslimin dan juga kaum muslimat, sebagaimana dalil yang sudah kita maklumi bersama. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah bahwa tidak ada ilah yang hak yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Maka menuntut ilmu adalah wajib untuk setiap orang muslim. Bahkan juga beberapa banyak ayat, bahkan juga ayat atau surat yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Demikian juga para utusan Allah taala, bekal utama yang Allah berikan untuk memperbaiki umat yang bermacam-macam dosanya ini, Allah membekali dengan ilmu. Oleh karena itu Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilma. Dan berdoalah kamu wahai Nabi, ya Allah tambahlah aku ini ilmu. Dan sekali lagi ilmu yang dimaksudkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang berupa wahyu, yang itu mesti benarnya dan mesti manfaatnya dan juga mesti pula membawa kebaikan dunia kita dan juga akhirat kita. Ada penurusan ilmu duniawi, ada yang baik, ada yang jelek, dan belum tentu itu untuk kebutuhan kita yaitu di akhiratnya. Namun ilmu din ini kita butuhkan karena setiap kalimat yang keluar dari lisan kita maka harus didasari dengan ilmu. Demikian juga apa yang kita pikirkan, yang kita niatkan, kita akan dihisab oleh Allah Ta'ala, dan kita akan benar jika dasarnya itu dengan ilmu. InsyaAllah kajian kita pada pagi hari ini membahas hendaknya kita bersegera, yaitu mencari maghfirah dan juga surga. Dua perkara ini banyak dilupakan oleh manusia. Padahal ini bekal utama, yaitu untuk kita mendapatkan kenikmatan di akhiratnya nanti, dan juga bekal utama untuk kita mendapatkan ketenangan jiwa. Di antara ayat yang Allah Ta'ala jelaskan kepada kita, kita hendaknya bersegera untuk beristighfar dan bersegera mencari surga. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat nomor 133. Maka Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum
wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Wasari'u maknanya bersegeralah. Kita disuruh bersegera, tidak boleh pelan-pelan, tidak boleh nanti. Dalam hal apa kita ini disuruh bersegera? Pertama, ila maghfiratim mir rabbikum, di dalam hal mendapatkan pengampunan Rabbmu. Kenapa dosa itu larinya ke neraka? Maka Allah memerintah kita, segeralah kamu istighfar, dan menunjukkan istighfar itu wajib. Dan banyak sekali ayat menjelaskan tentang wajibnya kita istighfar. Faqul tastaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu kepada Rabbmu. Dan tidaklah kita ini diperintah oleh Allah Ta'ala istighfar, melainkan karena kita itu banyak dosa. Banyak dosa. Ini harus kita fahami. Dan dosa itu bahaya. Kalau kita salah dengan orang yang punya kedudukan, maka kita akan dihukum. Padahal itu manusia, kita manusia. Bagaimana kita dengan Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala menciptakan kita, memenuhi semua kebutuhan kita, bahkan semua kebutuhan kita itu hanya kepada Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia kamu itu butuh kepada Allah. Maka apabila manusia tidak beristighfar kepada Allah Ta'ala dan Allah tidak akan mengampuni, berarti akan diazabnya. Dan berapa banyak manusia itu mendapatkan musibah di dunianya karena dosa. Lihat Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya karena menolak dakwah tauhid yang Nabi Nuh alaihissalam sampaikan kepada umatnya, didustakannya, ditolaknya, maka Allah telah menghukum di dunianya. Dilanda banjir karena sebab dosa. Fir'aun ditenggelamkan karena sebab dosa. Tapi Allah Ta'ala menghukum hamba karena sebab dosa ini tidak langsung ketika orang itu berbuat dosa lalu dihukum, tetapi Allah tegakkan pula hujjah atau bayyinah, diutus seorang utusan. Maka sebelum datang Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan dakwanya tauhid agar mereka berhenti dari syirik, tidak dihukum oleh Allah. Tetapi setelah datang keterangan itu mereka dustakan utusan Allah yang menghukum. Inilah bahayanya dosa. Fir'aun juga begitu, tidak dihukum oleh Allah Ta'ala sebelum datangnya hujjah Nabi Musa alaihissalam menyampaikan dakwah kepadanya. Tapi ketika dakwah tauhid ini ditantang oleh mereka, maka yaitu Allah yang menghadapinya. Bayangkan kalau kita lihat perbandingan kekuatan Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun jauh menurut akal kita. Karena negeri dikuasai oleh Fir'aun, bala tentaranya juga ikut kepada Fir'aun, dan juga yaitu ekonomi dikuasai oleh mereka. Tapi karena dakwah tauhid ini ditolak, maka bukan Nabi Musa alaihissalam yang menyerang mereka, tetapi justru Fir'aun itu yang mau menyerbu, yang mau membunuh Nabi Musa alaihissalam, tapi Allah Ta'ala menolongnya. Ini satu gambaran yang jelas bahwasanya bukanlah orang kafir ini yang menghancurkannya, yaitu para anbiya, tetapi yang menghancurkannya Allah. Dan ini harus menjadi yaitu prinsip untuk kita semuanya. Oleh karena itu Allah berfirman, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu wahai Nabi yang melempar orang kafir itu sehingga mati, tetapi Allah yang melemparnya. Yaitu keadaannya kaumnya Nabi Musa alaihissalam, keadaannya Fir'aun dan bala tentaranya dihancurkan karena sebab yaitu dosa. Demikian juga Raja Namrud, ya, demikian juga yaitu kaumnya yaitu
kaumnya Nabi Lut yang lainnya dihancurkan, dibalik bumi itu dari bawah ke atas dibalik ke bawah karena dosa manusia. Artinya kita ini harus istighfar. Dan dibedakan antara istighfar dengan taubat. Nah, para ulama menjelaskan taubat itu berhenti dari perbuatan dosa yang lalu. Kemudian juga an-nadam, menyesali tentang perbuatan yang sudah lewat berupa dosanya. Yang nomor 3, berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Itu dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Adhkar, dan ditambah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, hendaknya bersegera musara'ah. Karena perintah bersegera untuk tobat, tidak boleh kita menunda, dan kita tidak tahu kapan meninggal dunia. Tapi kalau dosa ini hubungannya dengan hamba, maka hendaknya jika itu harta, hendaknya dikembalikan kepada yang punya. Kalau kehormatan, hendaknya minta dihalalkan, ya, menyampaikan udurnya atas perbuatan dosanya. Sedangkan istighfar yaitu membentengi diri, memohon kepada Allah Ta'ala agar yaitu dijaga oleh Allah Ta'ala dari jatuhnya perbuatan dosa. Jadi istighfar untuk yang akan datang, sedangkan tobat yaitu untuk perbuatan yang sudah lewat. Ini Allah memerintahkan wasari'u ila mahfiratin mir rabbikum, bersegeralah kamu mendapatkan ampunan dari Rabbmu yaitu Allah. Jadi Allah, kita ini berbuat dosa, oleh Allah Ta'ala suruh istighfar. Nah, suruh minta ampun, suruh bertobat. Inilah kebaikan Allah Ta'ala kepada hambanya. Maka ketika Allah Ta'ala menyuruh mereka bertobat, lalu mereka tidak bertobat, utamanya dosa masalah syirik, maka Allah menjelaskan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni jika disekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik itu jika Allah menghendaki. Ini untuk orang mukmin yang melakukan dosa selain syirik tahta masyiatillah. In syaa ghafarahullah. Jika Allah Ta'ala menghendaki orang mukmin yang melakukan dosa selain syirik, maka Allah Ta'ala mengampuni sebelum hambanya itu minta ampun. Wa in syaa 'adzabahu 'adlan minhu. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki, maka Allah akan menghukum sebagai bentuk adilnya Allah. Tapi kalau semua dosa itu kita istighfar, maka innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Ini yang pertama. Yang nomor 2, Allah berfirman wa jannah, dan bersegeralah kamu mencari surga. Arduhas samawati wal ardh, yang itu luasnya ya melebihi daripada langit dan bumi yang berlapis 7. Neraka, orang itu masuk neraka sebabnya amal, dan orang itu masuk surga sebabnya pula amal. Maka bersegeralah orang mukmin, kalian bertobat atas dosamu agar kalian tidak masuk neraka. Dan bersegeralah orang mukmin kamu beramal soleh untuk menempuh surganya Allah, sekalipun surga itu tidak murni dengan sebab yaitu amal kita, tetapi penyebabnya adalah amal soleh. Sebagaimana masuk neraka orang itu karena sebab amal. Mana dalilnya orang masuk neraka sebab amal? Allah berfirman, ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu kok masuk neraka saqar? Jawabnya, qalu lam naku minal musallin. Jadi orang masuk neraka bukan ya Allah karena engkau telah menakdirkan saya, tidak. Tetapi dia akui, qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, iya karena saya di dunia tidak sholat. Itu kan amal. Meninggalkan sholat masuk neraka. Walam naku nut'imul miskin juga amal. Dan karena kami tidak memberi makan fakir miskin. Walam naku nut'imul miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami membuat gaduh
Ya, mengolok-olok Al-Quran bersama orang-orang mengolok dan juga seterusnya. Nah, ini penyebabnya orang masuk neraka karena dosa. Dan juga penyebabnya yaitu dosa itu dua. Penyebab dosa itu satu ya, karena mereka melanggar larangan Allah. Seperti Nabi Adam alaihissalam turun dari surga walaupun sudah ditakdirkan, ya, tapi turun ke surga penyebabnya. Kalau musibahnya kita boleh beralasan dengan takdir, tapi dosa tidak boleh kita beralasan dengan takdir. Musibah yang menimpa turun dari surga yaitu di dunia musibah. Kita beriman itu musibah. Namun orang beramal jahat itu bukan Allah yang beramal, tapi hambanya. Makanya harus iktiraf. Makanya Nabi Adam alaihissalam berdoa, Rabbana zalamna anfusana, mengakui dosanya. Ya Allah, kami berbuat zalim atas diri kami sendiri. Fa illam taghfir lana, istighfar. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau ya Allah tidak mengampuni dosa kami dan tidak belas kasihan kepada kami, tentu kami adalah orang yang rugi. Ya, jadi neraka sebabnya amal. Dan juga banyak. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang penduduk neraka mengatakan, lau kunna nasma'u, kalau kami di dunia itu mau mendengarkan wahyunya Allah, sunnah, au na'qilu, atau kami memahami dan mengamalkan, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentunya kami tidak akan masuk ke neraka sa'ir. Nah, ya. Jadi walaupun itu takdir orang masuk neraka, tapi ada sebabnya. Sebagaimana Allah Ta'ala menakdirkan kita kenyang karena makan, menakdirkan kita segar karena minum, ya, menakdirkan orang itu punya anak karena menikah, menakdirkan orang itu punya ilmu karena menuntut ilmu. Jadi neraka penyebabnya adalah amal. Oleh karena itu semua yang menuju kepada neraka kita harus menjauhi. Yang nomor dua, dosa itu sebab meninggalkan perintah. Seperti dosanya iblis laknatullah alaihi. Ketika Allah Ta'ala memerintah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami memerintah kepada malaikat agar sujud kepada Nabi Adam. Itu perintah sujud, bukan sujud ibadah, sujud inhina, yaitu penghormatan, yang mana Allah yang merintahnya. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Apa? Enggan. Wastakbaru, sombong. Wa kana minal kafirin. Jadi dosa itu sumbernya dua. Pertama karena melanggar larangan Allah Ta'ala. Yang nomor dua karena meninggalkan perintah yang wajib. Lah manusia itu banyak dosanya. Kenapa? Mereka tidak punya ilmu. Bagaimana mereka akan lepas daripada dosa kalau mereka tidak menuntut ilmu? Sedangkan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yang dilarang itu adanya dalam Al-Quran, adanya pula dalam hadis, bukan dalam perasaan kita. Demikian juga orang itu banyak meninggalkan perintah yang wajib maupun sunnah, karena perintah itu adanya dalam Al-Quran dan sunnah. Bagaimana orang melaksanakan perintah kalau tidak ada contohnya? Nah, inilah dosa yang muncul dari manusia. Namun Allah Ta'ala belas kasihan, wasari'u ila maghfirah. Demikian juga surga itu diperoleh dengan amal. Maka Allah berfirman, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah kamu itu dibalas kecuali sebab amalmu. Dengan amal. Dan Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang sangat indah itu maka akan kamu warisi sebabnya amal, walaupun bukan murni sebab, tapi namanya penyebab. Allah menjadikan kita kenyang, tapi penyebabnya yaitu makan. Kita disuruh yaitu mengambil sebab, disuruh kita beramal.
Seandainya takdir tidak ada hubungannya dengan usaha manusia, tidak ada hubungannya dengan amal, maka sia-sia Allah Ta'ala merintah kita sholat, sia-sia memerintah menuntut ilmu, sia-sia untuk sia. Jadi takdir itu sejalan dengan amal hamba. Maka jika hamba ini melakukan kebaikan, insya Allah takdirnya baik. Karena Allah berfirman, fa'amma man a'ta, amalnya manusia. Adapun orang yang sifatnya dia dermawan, wattaqa, ahli takwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan surga, membenarkan apa yang Allah jelaskan dalam ayatnya, ya, fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan, yaitu takdirnya, kami mudahkan pula jalannya. Jadi orang masuk surga sebabnya juga karena amal. Dan juga Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi, orang beramal untuk dirinya. Inilah perlunya kita kejar dua perkara ini, karena ini banyak dilupakan oleh manusia. Dan kenapa kita disuruh bersegera? Karena ajal kita tidak tahu, tidak menjamin orang yang masih muda lalu umurnya lebih panjang, dan apalagi kalau orang sudah tua, ya, otomatis kematiannya lebih dekat, ya, daripada yang muda, walaupun yang muda pun juga harus mati. Maka dua perkara ini dijelaskan di sini, nattaballahu wa ibadahu ilal mubadarati ila fil khairati wal musara'ati ila nailil qurabati wa sa'yan lidukhuli jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard. Nah, maka Allah Ta'ala menganjurkan kepada hambanya agar bersegera untuk beramal baik, bersegera untuk menjadi orang yang taqarrub kepada Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat yaitu Al-Baqarah ayat nomor 148, fastabiqul khairah, berlomba-lombalah dalam urusan kebaikan, berlomba-lombalah dalam urusan kebaikan. Para ulama sunnah mengatakan kebaikan adalah al-ibadah, termasuk pula taat kepada Allah. Nah, demikian juga orang bertauhid termasuk al-khair. Jadi untuk amal soleh dan untuk istighfar kita disuruh bersegera. Tapi untuk urusan dunia lain, ya, untuk urusan dunia Rasulullah SAW menjelaskan, ya, undur ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang lebih rendah urusan dunia dan jangan melihat orang yang lebih mewah, agar kita menjadi orang bersyukur. Dan penyebab orang itu lambat minta ampun, lambat mencari surga karena urusan dunia. Bayangkan ketika hayyal sholat, kenapa mereka tidak masuk masjid? Karena masih di toko dunia, karena juga masih di pabriknya, masih di pekerjaannya. Oleh karena itu Allah berfirman, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, maka akan melalaikan ibadahmu, taqarrubmu kepada Allah Ta'ala, berlomba-lomba mencari harta yang banyak sampai kamu itu masuk ke liang kubur. Inilah perlunya kita musara'ah, mubadarah fil khairat, di dalam yaitu maghfirah, demikian juga mencari yaitu surga dengan amal-amal yang soleh. Kemudian berikutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi penjelasan kepada kita pentingnya kita itu mubadarah dalam hal yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersumber salah seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, maka beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, batiru bil a'mali, bersegeralah, bergegas-gegaslah kamu beramal. Yang dimasukkan al-a'mal yaitu al-a'mal mana a'malus salihah. Kenapa kita disuruh bersegera beramal?
fitanan sebelum datangnya fitnah. Fitnah itu banyak. Fitnahnya badan sakit, segera beramal sebelum datang kamu sakit. Segeralah waktu mudamu kamu beramal sebelum datang tuamu. Segera berinfak sebelum habis duitmu. Segera menuntut ilmu sebelum disibukkan kamu dalam hal yang lain. Karena manusia di dunia diuji oleh Allah Ta'ala. Sekian banyak fitnah. Sebagaimana Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ hatta na'lamal mujahiduna minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Benar-benar kami akan uji kalian semuanya, yaitu untuk kami ketahui secara zahir, karena Allah Ta'ala sebenarnya sudah maha tahu. Untuk kami ketahui secara zahir mana di antara kalian yang bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh bukan bermalas-malas. Jahadu fina, yang bersungguh-sungguh. Dan juga untuk kami ketahui siapa yang bersabar atas musibah yang menimpa kepada dirinya, terutama musibah dunia. Musibah kemiskinan ini banyak yang menghambat manusia untuk beribadah kepada Allah. Padahal orang miskin itu lebih rendah balaknya daripada orang kaya. Dan itu kita buktikan, tidak sedikit orang kaya melalaikan ibadah yang lebih banyak daripada orang miskin. Ini harus kita fahami. Jadi beliau bersabda, badiru bil a'mal, segeralah kamu beramal, fitanan sebelum datangnya fitnah. Dan fitnahnya umat ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma fitnatu ummati al-mal. Sabda beliau, likulli ummatin fitnah. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Setiap umat ini ada bala. Wa fitnah ummati wa inna fitnah ummati wa anna fitnah ummati al-malu. Sesungguhnya fitnah umatku yang paling besar adalah harta. Kalau kita ikhwan, segala sesuatu itu harus kita pikir harta, kita libur ibadah ini. Karena tidak ada manusia yang tidak senang dengan harta. Oleh karena itu bagaimana orang bisa semangat untuk beribadah dikurangi tomaknya dalam urusan, yaitu urusan dunia. Bukankah beliau berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan, subhanallah. Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan, ya Allah berilah rezeki keluarganya Rasulullah SAW ini yang pas-pasan saja, qutan, makan pokoknya. Dan juga beliau tidak khawatir umat itu miskin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Zuhud. Maka beliau bersumpah, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatiri menimpa kepada dirimu, tapi sekarang lain, justru manusia khawatir miskin. Walakin akhsha alaikum antub satad dunya. Tetapi yang saya khawatiri menimpa kepadamu kalau sudah dilapangkan, kamu mendapatkan harta yang banyak. Nah, dan memang betul, tidaklah Bani Israel mendapatkan laknat dari Allah Ta'ala karena urusan dunianya. Tidaklah mereka menjual ayat Allah Ta'ala melainkan untuk kepentingan dunia. Yastaruna bi ayatillahi samanan qalilah. Tidaklah para ulama sunnah pada zaman para ulama meninggalkan sunnahnya karena urusan dunia. Maka beliau menjelaskan badiru bil a'mal. Fitnah sebelum datang fitnah seperti apa? Kaki ta'il lailil mudlimi. Fitnah ini seperti yaitu potongan gelap gulita, malam gelap gulita yang sangat yaitu tidak bisa dilihat oleh manusia karena dahsyatnya. Sehingga digambarkan oleh beliau, yusbihur rajulu mu'minan, pagi hari mukmin, sore sudah kufur, wa yumsi kafir, karena dahsyatnya fitnah. Apalagi kita pada zaman sekarang, fitnah ini dimunculkan lewat internet dan juga yang lainnya, dan kadang-kala manusia sudah sibuk dengan internet, tidak sempat lagi untuk membaca Al-Quran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya iman, paginya sudah kufur.
Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Semua aktivitas agamanya maunya diuangkan. Ya yabi'u dinahu, mereka jual agamanya itu bi'aradhim minad dunya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW nyata kepada kita. Maka gimana kita sebagai seorang pemuda yang sehat sempatkan untuk beramal soleh sebelum ketuaan. Datang kalau sudah tua itu lain pikirannya ya, daya ingatannya lain dengan yang masih muda. Semangatnya ya, dan juga yang lain beda. Demikian juga orang yang punya ilmu segera disampaikan sebelum waktunya yang mana Allah Ta'ala mencabut ilmunya. Di sini dijelaskan yaitu pertama wujub tamassuki biddin wal mubadarati bil amali salih qabla takhawulil mawani' wal awaiqi dunahu. Wajibnya kita bertamasuk kepada dinul Islam dan bersegera untuk beramal soleh sebelum datang penghalang-penghalangnya. Dan juga sebelum pula datang yaitu awaid, musibah-musibah menimpa. Orang sakit itu tidak bisa, dia ibadahnya tidak sama dengan orang yang sehat. Tapi kalau kita waktu sehat beribadah kontinu istiqamah, maka tatkala kita sakit, kita ibadah dalam keadaan sakit itu dihukumi seperti ibadah dalam keadaan sehat. Karena itu ada satu hadis, inna ahabbal amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah yang kontinu walaupun sedikit. Jadi kalau kita biasa dalam keadaan sehat 5 waktu kita sholat berjamaah, kok sakit kita sholat di rumah, sholat kita di rumah sakit mendapatkan pahala semisal kita berjamaah waktu sehat. Karena sakit bukan kehendak kita. Orang itu berinfak dia. Ketika mengalami satu krisis tidak bisa berinfak, maka dihukum berinfak semisal pada waktu hari dia punya kelapangan untuk berinfak. Demikian juga orang menuntut ilmu. Jadi kita hendaknya bermubadarah beramal soleh sebelum datangnya penghalang-penghalangnya. Ya, karena penghalang itu banyak sekali, baik dari keluarga atau diri kita atau yang lainnya. Kemudian juga dijelaskan pula di sini al-fitanu al-mudillatu satu tabi'u akhir zaman. Fitnah yang menyesatkan akan terus menerus berlangsung pada akhir zaman. Sebagaimana kita saksikan fitnah pada zaman sekarang ini. Kalau kita dulu umur 10 tahun belum mendapatkan seperti ujian yang kita tempuh pada zaman sekarang. Hanya ilmu ikhwan wa akhwat yang bisa menyelamatkan diri kita atau menjadi sebab selamatnya kita dari fitnah. Selanjutnya hadis berikutnya. Wa anabi suru'ata. Ada lagi membaca siru'ata, yaitu Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu anhu qala sallaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang Uqbah menunjukkan para sahabat sholat berjamaah, dan sholat berjamaah itu di masjid bukan di rumah, karena istilah jamaah menurut sunnah adalah di masjid. Sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Asra. Saya pernah sholat bersama beliau di kota Madinah sholat asar. Fasallama, maka beliau salam. Summa qama musri'an. Setelah salam kemudian beliau bangun segera. Fatakhatta riqaban nas, lalu melangkai pundaknya orang. Karena setelah salam umumnya para jamaah masih ada di safnya. Setelah salam langsung berdiri, yaitu melangkai pundaknya sahabatnya. Kemana? Ila ba'di hujari nisa'i. Beliau pergi ke kamar istrinya. Bukan di sini mau berkumpul, ingat waktu sholatnya ingat, karena istrinya bukan. Fafazi'an nasu fi sur'ati, maka manusia takut
Kenapa beliau kok cepat sekali keluar yang tidak terbiasa untuk hari-hari sebelumnya? Fa kharaja alaihim. Maka beliau ketika melihat satu tindakan yang tidak dilihat oleh sahabatnya sebelumnya dan menjadi beban pikiran sahabat, beliau menjelaskan. Fara'a annahum qad ajabu min sur'atihi. Maka beliau melihat bahwa para sahabat itu heran bersegeranya beliau setelah sholat. Biasanya zikir dulu, kemudian kok ini langsung pergi. Kemudian qala, beliau menjelaskan, dzakartu syai'an min tibrin indana. Begini wahai sahabatku, saya tadi setelah sholat langsung berdiri melangkai pundak kalian. Saya ingat pada waktu di sholat saya, waktu sholat saya ini ada sekeping emas kecil yang belum saya sedekahkan. Subhanallah. Ya, dzakartu syai'an min tibri indana. Kami ingat pada waktu sholat ini ada sekeping emas kecil belum saya sedekahkan. Fakarihtu ayyah bisani. Saya membenci kalau emas ini nanti menjadi sebab saya kurang enaknya pada waktu sholat, mengganggu ketenangan sholat saya. Fa'amartu bikismatihi. Lalu saya memerintah untuk keluarga saya bagikan emas itu kepada si fulan, pada si fulan. Ini namanya mubadaroh. Dalam hal apa? Mubadaroh berinfak, mubadaroh untuk segera bersedekah bagi orang punya kelebihan yaitu harta. Bagi orang punya kelebihan tenaga, bagaimana bersedekah dengan tenaganya pula. Dan ini menunjukkan musyawarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah urusan kebaikan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu. Segeralah kamu infakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadamu itu sebelum datang kematian. Bersegera untuk beramal soleh, bersegera untuk berinfak. Karena orang bersegera untuk beramal soleh berarti dia akan selamat. Jangan menunda amal sekarang untuk sore. Ya, karena sore nanti ada amal. Sekarang ada amal. Sekiranya kita beramal sekarang, mampu segerakan. Dan supaya menjadi ringan beban kita. Ibaratkan kita punya baju kotor, ya, nanti kotor lagi. Kita ada kemampuan untuk mencuci. Kalau kita cuci sekarang itu lebih ringan. Tapi kalau kita tumpuk sampai 2 hari, berat rasanya kita untuk mencucinya. Amal ibadah juga demikian. Sekiranya kita punya rezeki, ada kelebihan, infakkan, bismillah. Ya, sekiranya kita ini waktunya taklim, kita segera taklim dulu. Jangan menunda, nanti saja kita ganti yang lain. Karena masing-masing waktu itu ada amal yang harus kita amalkan. Karena itu di sini dijelaskan pertama, ya, dalam hadis ini banyak faedah yang dapat kita ambil. Jawazu qiyamil imam ba'dal firaghi minas salati duna ayyusabbiha idza atahu ma yushghiluhu. Bolehnya orang itu setelah salam pergi langsung keluar apabila ada satu hal yang menyibukkan dirinya, yang menjadi sebab tanggungan pikirannya, yaitu tadi beliau setelah sholat langsung keluar menuju ke tempat kamar istrinya untuk menyuruh itu bagikan harta itu. Padahal kita setelah sholat itu dianjurkan, kita kalau untuk imam dianjurkan istighfar 3 kali dulu. Allahumma antas salam la ilaha illallah la syarika. Setelah itu baru menghadap kepada makmum. Dengan menghadapnya imam kepada makmum, bolehnya imam itu pergi. Namun suatu saat kita ini setelah salam, ya, sebelumnya ada ngempet kencing sebentar, keluar, boleh. Ini menunjukkan tidak mengapa kita melangkai pundak seorang setelah sholat ketika ada hajat yang massah, yang sangat darurat. Yang nomor 2, insighalul fikri fi sholati la yubtiluha walakin yukhsha ayyadhabal khusyu'. Orang itu pada waktu sholat ada gangguan tertentu, pikiran tertentu, itu tidak membatalkan sholat, cuma dikhawatirkan kekhusyuannya kurang.
Cuma kalau kita pada waktu sholat diingatkan oleh sesuatu, kita ingat pada waktu sholat, jangan diingat terus. Karena dalam satu hadis ketika kita di sholat maka iblis mengatakan, setan berkata, udkur kada wa kada, ingatlah ini, ingatlah itu. Ya. Jadi ketika kita ingat terus tahun waktu sholat kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu kita lanjutkan. Ingat lagi kita ta'awud lagi. Dan seperti itu tidak membatalkan sholat kita. Cuma jangan kita sambung cerita itu. Kemudian juga sahibul haja yajuzu lahu tu'atakhatta riqaban nasi. Bolehnya orang yang punya kebutuhan ya melangkai pundak-pundak orang. Makanya kita ini kalau mau sholat disusun yang rapi sebelumnya, jangan sampai ada kosong sehingga orang itu akan melangkai pundak saudara kita. Penuhi shaf yang pertama, baru setelah itu sholat yang kedua. Namun kita setelah sholat ya, apabila ada kebutuhan tertentu boleh, yaitu langsung bangun dari sholat itu kemudian kita melaksanakan kebutuhan kita. Kemudian juga al-isra'u fil masyi la yunafil wiqar. Orang itu cepat jalannya bukan berarti meniadakan ketenangan jiwa, tidak. Kemudian juga orang sholat dianjurkan istighbabu takhallusi mimma yushilul qalba anillah. Upayakan kita sebelum sholat ini mengistirahatkan akal kita dari sesuatu yang mengganggu yang nantinya pada waktu sholat. Makanya kita kerja. Kalau kita langsung kerja terus berhenti mau mandi sholat biasanya masih terkena, yaitu pekerjaan yang kita belum selesai itu. Namun ketika istirahat kita istirahatkan dulu seperempat jam atau 20 menit, maka insya Allah tegangan dalam pikiran lebih ringan daripada sebelumnya. Ini menunjukkan kita hendaknya yaitu menjauhi hal-hal yang menjadi sebab tergodanya atau terlalainya kita pada waktu sholat. Hadis berikutnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, masih bab musara'ah pula ini, bersegera untuk mencari ampunan dan pahala. Qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma Uhudin, pada waktu perang Uhud. Kalau tadi bersegera untuk amal saleh secara umum, yang nomor 2 bersegera untuk yaitu berinfak. Yang nomor 3 ini bersegera untuk jihad. Ara'aita in kutiltu fa aina ana. Subhanallah, tanya seorang sahabat ini, wahai Nabi, kalau saya ini ikut perang lalu saya ini meninggal dunia, saya ini tinggalnya di mana? Ya, ini musyawarahnya para sahabat. Padahal umumnya orang perang itu banyak matinya daripada selamatnya, karena menghadapi manusia, menghadapi senjata. Datang seorang ini kepada Rasulullah SAW yauma Uhudin, pada hari perang Uhud. Ara'aita in kutiltu fa aina ana, wahai Nabi, bagaimana pendapat Rasulullah SAW kalau saya ini terbunuh dalam peperangan, saya ini di mana letaknya? Qala, jawabnya beliau, fil jannah, jawabnya di surga. Kalau kita ditanya jangan fil jannah, insya Allah. Ya. Karena kita tidak tahu dan kita harus husnudzon, tapi memastikan fil jannah tidak bisa. Kalau beliau, maka beliau bicara seperti ini berdasarkan wahyu. Dan tidak boleh kita mentakyin, ya, memvonis fulan masuk surga dengan sebab amal solehnya, karena kita tidak tahu amal batin. Dan tidak boleh memvonis fulan dengan maksiatnya lalu masuk neraka padahal dia adalah orang muslim, karena kita tidak tahu. Allah mengampuni dosanya atau Allah Ta'ala telah menghapus karena musibah yang ada. Maka katanya beliau fil jannah, kamu masuk surga. Apa katanya? Fa'alqa tamaratin kunna fiyati, maka sahabat ini meletakkan kurma yang dibayar saat itu untuk 2 dagangan, diletakkannya. Ya, urusan dunia diletakkannya untuk kembali ikut jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qatala, kemudian orang ini perang hatta kutila, sehingga meninggal dunia.
Ini musyaroahnya para sahabat radhiyallahu anhum dalam beramal soleh. Dan ini contoh bukan hanya masalah perang. Kalau perang barangkali kita seumur hidup belum bisa perang. Tapi kita harus punya niat, ya. Punya niat yaitu kalau ada musuh, ya Allah takdirkan kami ini bisa perang. Cuma kita tidak boleh berharap datanya musuh. Cari-cari musuh tidak boleh. Apa dalam satu hadis yaitu dijelaskan la tatamannau liqa'al adu. Kamu jangan berharap datangnya musuh. Was'alullahas salamah. Mohonlah kamu kepada Allah keselamatan. Fa in laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau kamu datang diserang oleh musuh maka lawanlah dengan bersabar. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan para sahabat radhiyallahu anhu bersegera untuk mendapatkan surga. Karena surga ditempuh dengan amal, di antara amal yang disukai para sahabat ketika beliau berperang, maka para sahabat berduyun-duyun memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini, al-musara'atu bi fi'lil khairat. Ini masailnya. Bersegera kita untuk beramal kebaikan. Wa tamil insighali bisyahwat, dan jangan sampai kita ini yaitu terlena, terlupakan dengan syahwat-syahwat, dengan nafsu dunia. Kemudian nomor 2, istighbabu ayyas'alal insanu amma la ya'lamu. Dianjurkan kita ini bertanya ketika kita tidak tahu, terutama masalah urusan din. Dan para sahabat ketika menanya kepada beliau masalah urusan din lebih banyak. Ayyul amali afdal, ayyul islami al afdal, amalan apa yang paling mulia, Islam apa yang paling mulia, menunjukkan musyaroahnya untuk berbuat baik. Jadi kita menanya ketika tidak tahu, tapi menanya kita bermaksud untuk menghilangkan kebodohan. Menanya bermaksud kita untuk mengamalkan setelah kita mendapatkan ilmu. Jangan menanya untuk mencari persamaan pendapat. Karena ada fulan, saya setuju dengan Ustaz itu karena cocok dengan saya. Lainnya, jadi orang bertanya itu seperti orang datang ke dokter menanya penyakit saya ini apa. Ya, ketika dijelaskan oleh dokter ini penyakitnya, ini obatnya, ya bismillah. Karena mereka lebih tahu dengan penyakit. Ya, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, katanya beliau. Ada orang tahu penyakitnya dan obatnya, dan orang tidak tahu penyakitnya dan tidak tahu obatnya. Maka orang menuntut ilmu bertanya juga demikian. Ya, jadi kita harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Jangan sampai kita bertanya kalau dijawab maka menjadikan diri kita tidak baik. Oleh karena itu Allah berfirman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kamu jangan menanya kepada suatu perkara kalau kamu diberi jawaban justru menjelekkan, ya, membingungkan atau membuat resahnya hatimu, tidak boleh. Kemudian juga hadis ini dapat kita ambil kesimpulan syiddatu syauqis sahabati radhiyallahu anhum alil jannah. Rindunya sahabat ini dengan surga, sehingga ridho diletakkan dagangannya itu untuk ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jihad fisabilillah. Wa khirsuhum ala dukhuliha. Semangatnya mereka untuk masuk di dalam surga ini. Inilah kehidupan para sahabat. Makanya kita ini disuruh mengikuti jejaknya para sahabat. Demikian juga zuhdus sahabati fid dunia. Zuhudnya sahabat dalam masalah urusan dunia. Kesederhanaannya dalam masalah urusan dunia. Bahkan para sahabat itu kalau sudah umur 40 tahun itu dunia ini sisa-sisanya dari ibadah mereka. Di ibadah didahulukan, ya, karena Allah Ta'ala tidaklah menerima udzur lagi kalau orang itu sudah lanjut usia lalu masih meninggalkan ibadah. Selanjutnya hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersumber dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang salah seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menanya. Kalau yang menanya sahabat,
walaupun tidak disebut nama itu tidak mengapa. Atau dari sahabat tapi tidak sebut nama itu udul. Sahabat itu semuanya jujur. Dan karena Allah Ta'ala radhiyallahu anhu wa radu'an. Dan karena ijma'nya para ahli hadis kalau sudah qala sahabat tidak nanya sahabat ini lupa apa tidak. Karena sahabat adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Datanglah seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, menanya, ayyus sadaqati a'dhamu ajran. Lihat semuanya pertanyaan para sahabat yang menuju kepada musara'ah fil khairat. Wahai Nabi, sedekah yang mana yang besar pahalanya? Ya. Jadi ada sedekah yang biasa pahalanya, ada yang ini menanya, wahai Nabi, sedekah yang bagaimana yang pahalanya lebih besar daripada sedekah biasa? Subhanallah. Ini kalau bukan karena kecemburuannya masalah urusan surga, tentu tidak menanya seperti ini para sahabat. Dan ini ingat, para sahabat senantiasa menanya tentang kenikmatan akhirat. Tidak menanya kepada beliau makan apa yang paling enak, tempat apa yang paling mewah, tidak, kendaraan apa yang paling tidak. Yang ditanya masalah urusan akhirat. Inilah kita disuruh mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu. Jawabnya beliau, karena ini menanya masalah paling besarnya pahalanya sedekah. Pertama, wa anta saddaqa wa anta sahihun. Anta saddaqa wa anta sahihun. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Sedekah yang paling besar pahalanya itu ketika kamu bersedekah badanmu masih sehat. Karena umumnya orang sehat itu lebih senang dengan harta daripada harta itu dikasihkan orang lain. Karena memerangi keinginan yang jahat adalah amal. Satu, wa anta sahihun, anta saddaqa wa anta sahihun. Pahala yang banyak bagi orang bersedekah ketika orang itu dalam keadaan sehat, dia mau mensedekahkan. Yang nomor dua, sahihun, orang itu ada perasaan bakhil. Kita ini suatu saat muncul bakhilnya. Ya, bukan orang sedang mengumpulkan yaitu sedikit demi sedikit uang untuk membeli sepeda motor umpamanya. Ya. Kemudian keluarganya sangat membutuhkan bantuan. Dia dengan uang ini tentu dia lebih kuat untuk berpegang karena dia ingin membeli sesuatu barang yang itu tinggal sedikit kekurangannya. Nah, ketika kerabatnya membutuhkan, dia mau bersedekah dari uang yang dikandoli oleh hatinya ini paling besarnya pahala. Yang nomor tiga, taksal faqra. Kamu khawatir fakir, khawatir miskin. Yang nomor empat, wa ta'mulul ghina. Kamu tamak urusan harta, maknanya kamu ingin kaya. Nah, ya. Jadi manusia itu kalau sudah sehat biasanya dengan harta sangat senang sekali. Dan muncul kekikirannya kalau harta itu dikasihkan oleh orang. Dan khawatir hartanya itu kurang karena dia masih sehat. Dan juga ingin kaya, ini sifatnya manusia. Dalam keadaan empat ini tekanan jiwa. Kalau dia mau bersedekah paling besarnya pahala dan paling ikhlasnya karena dia harus memerangi hawa nafsu. Berbeda dengan orang punya duit banyak, ya mengeluarkan 1 juta itu tidak ada satu masalah karena dia memiliki harta yang banyak. Ini punya uang pas-pasan. Ya. Tapi ada saudaranya, kerabatnya sangat membutuhkan. Dia mau membantu, cari pahala dari Allah Ta'ala, ini lebih besar pahalanya karena dia harus memerangi hawa nafsunya. Wala tumhil, dan janganlah kamu menunda-nunda. Hatta idza balaghatil hulqum, sehingga kalau sudah nyawa itu sampai ke tenggorokanmu, malaikat mau mencabutnya, qulta li fulanin kadza wa kadza, fulan kasih ini, fulan kasih ini, ya. Berapa banyak orang ketika mau meninggal dunia muncul yaitu sedekah, dah kasih. Apalagi dia sakit keras, berharap kepada Allah Ta'ala kesembuhannya dengan berikhtiar mengasih infak. Itu dapat pahala, tapi lain dengan orang dalam keadaan sehat dia yang sangat mencintai dunia itu lalu dia bersedekah. Ini namanya musaraah.
bersegera untuk beramal soleh. Demikian juga orang yang sifatnya punya tenaga yang kuat mumpung masih muda. Bagaimana masa mudanya ini dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Bukankah ada hadis termasuk orang mendapatkan naungan Allah Ta'ala besok pada hari kiamat. Wasabun nasa'afi ibadatillah. Ya. Pemuda yang bangkit, ya, yang ingin bangkit nasa'afi ibadatillah. Jadi dia muda masih semangat beribadah kepada Allah. Itu lain dengan orang tua yang beribadah. Karena orang tua beribadah karena kekuatan fisiknya, ketoman urusan dunia berkurang. Tapi kalau pemuda ini hiburan masih senang, ya, makan enak masih senang, ingin ini masih senang, semuanya masih cukup. Kalau dia saat itu bisa menggunakan waktunya ibadah, itu lebih utama. Yang dapat diambil kesimpulan dari hadis ini, pertama, anna sadaqata as-sihha afdalu min sadaqatil marad. Sedekahnya orang yang waktu sehat itu lebih banyak pahalanya daripada sedekahnya orang sakit. Karena orang sakit mungkin berharap dengan sedekahnya itu sembuh. Tapi kalau orang sehat berharap sedekahnya itu dapat pahala. Dan umumnya orang itu kalau masih muda, kecintaan dengan dunia lebih kuat. Karena merasa hidupnya masih panjang. Li'anna syukha ghalibun 'alal insani fi halis sikha. Karena kikir itu umumnya menimpa kepada orang yang sehat badannya. Yang sehat badannya. Lima yukhawifuhu bihi asyaitanu minal fakri. Karena apa? Karena setan menakut-nakuti, kalau kamu berinfak kamu akan kurang hartamu. Berbeda dengan orang yang sudah lanjut usianya. Orang lanjut usianya kesenangan dunia dikurangi oleh Allah Ta'ala. Kenikmatan dunia tidak sama dengan kenikmatan pada waktu mudanya. Sehingga kalau mereka berinfak, orang yang masih muda berinfak harta dengan orang yang sudah tua berinfak harta lain. Karena orang muda dia masih keinginan kuat untuk mencintai hartanya. Sedangkan orang sudah lanjut usia, ya harta itu tidak bisa dinikmati semisal dia masih muda. Inilah perlunya kita musara'ah fil khairat. Dan juga hadis ini menjelaskan at-targhibu fil musara'ati ilal khairati wa ata'is sadaqati qabla nuzuli bawadiril mauti. Bersegeralah sedekah sebelum datanya kematian. Sebagaimana tadi ayatnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya. Berinfaklah sebelum datang kematian. Nanti jangan sampai mau mati, ya Allah tundalah dulu, saya ini mau berinfak dulu, maka Allah Ta'ala tidak menerimanya. Dan hadis berikutnya, hadis yang nomor 5 yang diriwayatkan Imam Muslim bab masalah musara'ah bil maghfirati wal jannah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhudin. Beliau pada waktu perang Uhud memegang pedang. Faqala man ya'khudhu minni hadha. Maka beliau menawarkan kepada para sahabatnya, siapa yang mau mengambil pedangku ini? Mau perang ini. Ini bukan duit, bukan emas, ini pedang untuk perang. Fabasatu aydiyam, semua para sahabat yaitu membenarkan tangannya, saya wahai Nabi, saya wahai Nabi. Mubadarah. Ini perang ini yang itu totalan nyawa. Ya. Bagaimana dengan amal yang lebih rendah daripada itu? Kullu insana minhum yaqulu ana, setiap para sahabat ana, saya wahai Nabi, saya mau memegang itu, padahal itu satu pedang. Rebut, saya wahai Nabi, saya wahai Nabi. Qala faman ya'khudhu bihaqqihi, diulang lagi. Siapa yang berhak untuk mengambil pedang ini? Fa akhjamal qaumu, ya,
maka berjejal-jejal kaum itu. Yaitu ketika lain lagi faman ya'khudhu bi haqqihi, siapa yang berhak untuk mengambil pedang ini, fa'akhdama maknanya tawaqafu, mereka berhenti sejenak. Karena beliau mengatakan siapa yang berhak untuk mengambil yaitu pedang ini. Kalau tadi siapa yang mengambil ini, yang nomor 2 faman ya'khudhu bi haqqi, siapa yang berhak mengambil ini, maka para sahabat takut. Jangan-jangan saya ini tidak berhak untuk mengambilnya. Qala Abu Dajana radhiyallahu anhu, lalu bersegera Abu Dajana ini, qala ana akhudhu bi haqqi ya Rasulullah, memberanikan diri. Saya berhak untuk mengambilnya pedang ini wahai Nabi. Fa akhadahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Diambil pedang itu dipenggal oleh sahabat ini, dibuat untuk memenggal lehernya orang musyrik. Ini juga musaraah, bersegeranya amal baiknya para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, dalam masalah urusan jihad, ya kita ini jihad kita ini belum semisal apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Jihad kita ini masih jihad melawan hawa nafsu. Ya, jihad melawan waswas syaitan. Jihad pula bagaimana mendakwai orang musyrik, mendakwai orang munafik. Dan itu tentunya masih lebih ringan dibandingkan jihad yaitu menghadap musuh sebagaimana yang dialami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini, pertama, bayanul syaja'ati Abi Dajana radhiyallahu anhu, menerangkan semangatnya, beraninya sahabat ini. Jadi sahabat itu berani. Padahal perang itu totalannya nyawa itu. Tapi karena terlinang pahala. Orang itu kalau beramal ya ingat pahala, insya Allah itu yang membuat semangat dia. Sebagaimana pekerja. Orang bekerja mencari duit dia. Kalau tahu bahwa gajinya satu hari 17.000 atau 100.000 atau 200.000, tentu dia dengan keringatnya ya, dengan kepanasannya, dia ridho seperti itu karena bayangan 100.000, karena bayangan 200.000, karena bayangan uang 50.000 yang itu untuk jadi kebutuhan dia di dunianya. Makanya jarang ada orang itu malas di dalam masalah mencari rezeki. Karena apa? Nampak hasilnya. Nah, kalau kita dalam beribadah, berjuang ya, berdakwah ini, mengajar ini ya, kita lebih utama untuk yaitu memikirkan masalah pahala, insya Allah tidak ada suatu yaitu keberatan bagi kita. Ya. Kalau kita berpikir masalah saya mengajar ini, satu kalimat yang saya sampaikan ya, satu huruf 10 pahala. Bagaimana yaitu satu kalimat, alhamdulillah dikalikan 10. Belum lagi kalau Allah Ta'ala menghendakkan. Nah, kalau seperti itu kita prinsip kita, insya Allah tidak ada malasnya diri kita. Justru orang itu malas karena keyakinannya, keimanan yang belum semaksimal mungkin. Oleh karena itu kita tidak menjumpai para anbiya yang malas, tidak menjumpai pula para sahabat yang malas dalam beribadah, karena kuatnya iman dan bayangan mereka untuk mendapatkan pahala surga yang dijanjikan, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Ini yang harus kita semangatkan, bagaimana kita senantiasa berjuang, entah itu mengajar, berdakwah yang lainnya, maka pikiran kita utama gimana kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, pentingnya kita sebagai kaum muslimin targhibur Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu ala mazidin minat tadhiyati wan nakayati bil aduwi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada sahabatnya ya, untuk berkorban melawan musuh ya. Jadi sebagai imam bagaimana memberi motivasi ya, semangat kepada yaitu pengikutnya. Jangan kita takut-takuti ya. Jangan dibawakan berita-berita yang menyedihkan mereka. Basyiru wala tunaffiru. Berilah kabar gembira dan jangan buat mereka lari. Yassiru wala tu'assiru. Ya, mudahkan jangan dipersulit, karena sekarang banyak berita di internet, naudzubillah min dzalik, semua berita dikemas bagaimana orang supaya takut.
Ya, tapi kalau kita membaca Al-Quran, kita bacakan umat dengan Al-Quran, insya Allah baik. Tapi kalau berita yang kita sampaikan kepada mereka, mereka sedih. Berikutnya, jawazu ardi silah alal jundi li hamlihi bihaqi. Boleh orang itu menawarkan pedang ini siapa yang mau, yaitu perang dengan memegang pedang ini, kalau memang mereka itu ahlinya. Dan boleh pula seorang pemimpin menawarkan kepada bawahannya siapa yang mau yaitu mengerjakan ini. Kalau itu dalam peperangan beliau mengatakan siapa yang memegang yaitu memegang pedang ini. Dalam perjuangan siapa yang mau mengerjakan ini, siapa mau mengerjakan ini. Kemudian juga berikutnya hadis yang lain, Ani Zubair bin Adi radhiyallahu anhu qala Ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, datanglah kepada kami datang kepada Anas, maknanya Zubair bin Adi. Fasaqauna ilai ma nalqa minal Hajjaj, maka kita mengeluh atas kedoliman kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, gubernur Irak ini. Ya, ini menunjukkan termasuk yaitu badar fil khairat, gimana kami menghadapi kedoliman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini. Faqala isbiru, katanya Anas, subhanallah, bersabarlah kamu. Maknanya ketika kita dihadapkan hal yang menimpa kepada diri kita, musibah yang menimpa kepada kita, maka kuncinya bersabar. Ketika dihadapkan amal soleh, kuncinya kita musara'ah, bersegera. Apa kata sahabat Anas radhiyallahu anhu, isbiru, bersabarlah. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Nasihat ini, subhanallah, para sahabat bukan memberi kabar kepada bawahnya dengan yang menakut-nakuti, tidak. Bersabarlah, sesungguhnya tidaklah datang zaman yang akan melampaui kepadamu, melainkan sesudahnya lebih jahat lagi. Kalau kalian kena uji sengsara, yaitu kedolimannya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, nanti akan ada pemimpin yang dolim lagi. Tetapi walaupun demikian kita harus bersabar. Dengan dasar hadis, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat tingkah laku pemimpinnya yang tidak disenangi, ya, maka hendaknya bersabar. Baik itu pemimpin dalam satu negeri atau pemimpin yayasan, ternyata pemimpin dia punya hak. Ya, maka kalau kita mau menasihati, nasihati yang baik. Jadi di sini isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Bersabarlah kamu, karena tidaklah datang waktu atau zaman setelah kalian ini melainkan lebih buruk lagi. Dan sahabat Anas bicara seperti ini karena mendengarkan hadis Rasulullah SAW. Sayati, akan datang umam a'immah la yastannuna bisunnati, tidaklah menggiring umatnya dengan sunnahku, wala yahduna bihudaya, dan tidaklah mereka yaitu menyampaikan petunjuk dengan petunjukku. Tetapi ketika para sahabat menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana sikap kami, qala isma' wa ati wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka. Maka dengarkan dan taati walaupun ketika perintahnya baik tentunya, walaupun punggungnya dipukul, sekalipun yaitu dirampas hartamu. Karena bersabarnya atas musibah akan menghentikan kecurangan. Ini menunjukkan juga musara'ah di dalam bersabar. Ya, bukan hanya musara'ah di dalam hal kita yaitu mencari kebaikan, bersabar pula ketika mendapatkan tindakan. Tapi bukan berarti bersabar kita tidak berusaha, tidak. Ya, sebab itu adalah tekanan jiwa yang harus kita tahan, jangan sampai kita marah, jangan sampai kita putus asa. Adapun kita yaitu berjuang, harus berjuang.
Tapi kita tetap bersabar. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan wa in tasbiru wa tattaqu, dua itu. Kalau kamu mau bersabar, nah disuruh bersabar karena ada musibah yang menimpa pada kita. Wa tattaqu, dan kamu tetap takwa, tetap bersungguh-sungguh. Nah, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tipu daya mereka tidak akan bisa membahayakan dirimu. Inilah kuncinya para anbiya dulu. Ya. Allah menjadikan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar wa kanu bi ayatina yuqinun. Jadi musyawarah, bersegera untuk sabar. Karena namanya manusia ketika mendapatkan musibah muncul keputus asanya. Ketika mendapatkan kenikmatan muncul bakhilnya. Dan muncul yaitu kesyukurannya, tidak bersyukur kepada Allah. Sampai kapan? Disuruh bersabar hatta talqaw rabbakum, sampai kamu meninggal dunia, berjumpa dengan Rabbmu. Samituhu min nabiyikum, katanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya bicara seperti ini mendengar dari nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini, pertama, jawazu syakwal imami awil hakimi li ahli ilmi. Ya, bolehnya orang itu mengadu atas kedaliman pemimpin kepada orang punya ilmu. Karena orang punya ilmu itu akan menasihati. Itu tadi seperti sahabat Anas bin Malik radhiyallahu, ketika diminta nasihat gimana ini kedaliman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, maka beliau berisbiru. Subhanallah. Karena balak yang menimpa kepada yaitu pemimpin itu dijelaskan oleh yaitu Hasan Al-Basri, itu adalah balaknya Allah Ta'ala, ujiannya Allah. Maka jangan kamu hadapi dengan kekerasan, tapi mintalah istighfar kamu kepada Allah. Makanya Nabi Nuh alaihissalam menyuruh kepada kaumnya faqul tastaghfiru rabbakum. Yang nomor 2, al-qiyadatul haqiqatul linnasi kaminatun min ahlil ilmi. Ya. Kepemimpinan yang besar yang berhasil itu adalah dibawa kepada orang punya ilmu. Terkait orang punya ilmu, karena orang punya ilmu dia berpijak dengan ilmunya. Ya. Sekarang seandainya orang menghadapi situasi apapun menanya orang punya ilmu, selesai perkaranya. Tapi mereka tidak, kebodohan maunya diselesaikan dengan kebodohannya. Wilayatul Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dhalimah. Maka kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi adalah pemimpin yang dhalim. Namun walaupun demikian para sahabat menasihati isbiru, subhanallah ya Pak. Demikian juga bersabarnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Bersabarnya juga Imam Ibnu Taimiyah ketika dipenjara oleh pemimpin-pemimpin mereka. Bersabar kunci kemenangan. Demikian juga hikmatu ahli ilmi wa bu'du nadharihim wa ma'rifatum liwaqi'in nas. Hikmahnya orang punya ilmu dan jauhnya wawasan mereka, sehingga tahu yaitu untuk menentukan bagaimana keadaan manusia ini, bagaimana polanya, bagaimana si tindakannya. Maka orang punya ilmu, ilmunya itu yang akan menjawab. Ini keutamaan orang punya ilmu. Berbeda dengan orang yang jahil, maka muncul hawa nafsunya. Kalau orang punya ilmu, maka ilmunya menjadi standar untuk menghukumi orang. Dan juga dianjurkan di sini istihbabus sabri 'alal mihan. Diwajibkan kita bersabar pada saat datangnya balak-balak. Nah, ya. Umumnya ketika ada balak hilang kesabarannya. Tapi bukan bersabar murni sehingga orang itu pasrah padanya, tidak. Lihat, wa intasbiru wa tattaqu, dua. Kalau kamu mau bersabar dan takwa, maknanya tetap berusaha, tetap mujahadah kamu. Kemudian dijelaskan pula ma min zamanin ya'ti illa walladzi ba'dahu asyaqqu 'alan nasi minhu. Tidaklah masa melainkan setelah berlarut, masa ini melainkan sesudahnya lebih parah daripada sebelumnya. Ya, ini yang perlu kita fahami.
Dan juga diambil kesimpulan dari hadis ini, intisarul fasad akhiruz zaman. Tersebarnya kerusakan ini pada akhir zaman. Lihat, pembunuhan banyak, fitnah banyak sekali. Dunia itu isinya fitnah. Keresahan-keresahan yang muncul. Yang berikutnya adamul khuruj 'alal hukam wal bulat ma lam ya'tu bi kufrin bawah. Tidak boleh kita ini keluar dari kepemimpinan yang zalim selagi mereka belum benar-benar nampak kekufurannya. Yang menghukumi kekufuran mereka ulama sunnah, bukan kita. Dan juga dapat diambil kesimpulan kaidah dalam hadis tadi, daf'ul mafsadatil kubra bil mafsadatis sughra. Kita menolak bala yang besar itu dengan yaitu menerjunkan atau mengorbankan bala yang kecil. Ya tadi kan gubernur ya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi berbuat zalim. Kita bersabar, kezaliman kan masih ada. Tapi dengan berontak, kalau berontak kezalimannya lebih besar. Nah, itu kaidah usul. Kalau dua ada idastahama, kalau sudah berjejal-jejal dua kemungkaran, maka rubah kemungkaran yang yaitu maka cari ya untuk merubah kemungkaran yang lebih kecil. Jangan sampai kita mengingkari kemudian timbul kemungkaran yang lebih besar lagi. Karena ad-din mabniun ala jalbil masalih. Din itu dibangun untuk kemaslahatan. Selanjutnya pula fa inna Anas bin Malik radhiyallahu anhu law ajaza lahumul khuruj 'ala al-Hajjaj. Sana sahabat Anas bin Malik ini membolehkan orang-orang itu keluar dari kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, la hatasat fitnah asadda, ya akan terjadi fitnah lebih besar lagi. Tidaklah ketika orang itu keluar dari kepemimpinan malah fitnahnya lebih besar. Ya, itu hidup dalam satu negeri. Kita saja dalam satu yayasan. Kalau kita tidak saling bersabar lalu yaitu berprinsip sama dirinya sendiri, maka hancur kita. Kebaikan akan musnah, yang muncul adalah kejahatan. Berikutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kamu beramal soleh sebelum datang 7 perkara. Mubadaru bil a'mal. Ya, bersegeralah beramal sebelum 7 musibah yang menimpa kepada kita. Hal tantadiruna illa faqran munsiyan. Maka jangan sampai kamu menunggu yaitu dalam keadaan kefakiran yang melupakan dirimu. Ketika kamu dalam keadaan yaitu cukup, berinfaklah. Dalam keadaan sehat segeralah beramal. Au ghaniyan mutghiyan, atau jangan kamu itu menunggu yang kaya sehingga kamu berbuat curang, melampaui batas. Ya. Ketika ada kemampuan berinfaklah, ada kemampuan beramal soleh sebelum datang kecurangan. Au maradun mufsidan, yang nomor 3, atau jangan kamu menanti beramal itu kalau sudah waktunya sakit yang itu merusak dirimu. Au haraman mufnidan, atau sudah tua yang keropos tulangmu, sudah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Au mautan mujhizan, atau mati yang membungkus dirimu. Nah, awid dajjal, atau datangnya dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Fasyarruha ibn yuntazar, itu kejahatan-kejahatan yang yaitu tersembunyi yang dinanti-nanti. Ya, inilah perlunya kita bersegera untuk beramal. Jangan sampai menunggu nanti saja kalau sudah waktunya tua. Nanti kalau saya sudah cukup saya mau beramal, jangan. Ketika kita ada kemampuan untuk beramal, bersegeralah beramal.
Satu hadis lagi yang menjelaskan di sini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la'utiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbullah wa rasulahu. Dia pada waktu perang Khaybar itu menawarkan bendera. Bendera itu boleh. Ya karena apa, itu tanda lambang negara. Kalau orang perang bawa bendera tahu, wah ini bolonya dan ini musuhnya. Apa kata beliau? Aku akan benar-benar memberikan bersumpah beliau. Wallahi la'utiyanna hadhihi rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Benar-benar akan kami serahkan bendera ini untuk salah seorang yang mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini menunjukkan kepemimpinan dari orang yang punya ilmu. Ya, kita tidak menyerahkan tugas kecuali orang yang kita yakini keilmuannya. Yaftahullahu ala yatai, maka Allah akan memenangkan dengan kepemimpinan si dia. Nah, ini kabar gembira, ini namanya musara'ah fil khairat. Faqala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar radhiyallahu anhu, ma ahbabtul imarata illa yauma idzin. Saya tidak ambisi untuk menjadi pemimpin kecuali hari ini. Nah, ya. Karena pada tawaran bahwasanya beliau akan menyerahkan bendera ini kepada salah seorang yang mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan Allah akan memberi kemenangan dengan memegang bendera ini. Timbul dalam hati sahabat Umar radhiyallahu anhu, ma ahbabtul imarata illa yauma idzin. Belum pernah terlintas saya ambisi untuk menjadi pemimpin dalam peperangan kecuali hari ini. Fatasawartu laha raja'a, maka saya ini yaitu berminat sekali an ud'alaha, untuk dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dipanggilnya wahai Umar inilah. Nah, fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalibin. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil, mencari mana Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Fa'atahu iyyahu, maka beliau akan menyerahkan bendera ini dengan kemenangannya nanti atas izin Allah Ta'ala kepada sahabat Ali. Qala imsi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wahai sahabat Ali, berjalanlah, wala taltafit hatta yaftakhallahu alaika, maka kamu jangan sampai mengabaikan, jangan sampai kamu menoleh ke sana kemari sampai Allah Ta'ala memberi kemenangan kepadamu. Fasara aliyun syai'an, maka pergilah sahabat Ali ini. Summa waqafa walam yaltafit, kemudian beliau berhenti sejenak dan tidak menoleh kanan kiri. Fasaraha ya Rasulullah ala madza uqatilun nas, maka berteriak sahabat Ali ini, wahai Nabi, atas apa kami ini menyerangi manusia, atas dasar apa kami ini menyerangi manusia? Qala qatilhum, perangi mereka hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, perangi mereka sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini tujuan perang dalam Islam, bukan untuk menindas wanita, bukan untuk mengambil hartanya orang kafir, bukan pula untuk yaitu mengambil budak-budaknya, tetapi bagaimana tersebar Islam. Kalau mereka sudah bersyahadat, itu sudah kawan kita. Fa'idha fa'alu dhalika wa qad mana'u minka dima'ahum. Subhanallah. Kalau mereka sudah mau bersyahadat, diharamkan kamu mengganggu darah mereka. Wa amwalahum, dan diharamkan kamu mengambil harta mereka. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus menganjurkan kita harus mubadarah di dalam istighfar, ya. Dan istighfar itu ikhwani wa akhwati bisa kita tutup dengan amal soleh, ya, dengan amal soleh. Karena amal soleh innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kalau kita 1 jam baca Al-Quran, berarti 1 jam kita bebas dari dosa. 1 jam kita menuntut ilmu, berarti 1 jam kita bebas dari dosa. Dan karena amal soleh itu bukan hanya mendapatkan pahala, tetapi juga menghapus urusan dosa kita. Baik, barangkali ada yang ditanyakan, silakan.
Barangkali ada dari Hong Kong ada pertanyaan, silakan. Nah, waalaikumsalam. Baik, ini ada penjelasan apakah sedekah satu surah itu dianjurkan di dalam Islam, ya, seperti bagi-bagi harta kepada anak yatim. Maka tidak ada keterangan sedekah itu harus bulan surah dan lain-lain. Kalau ada, yang ada itu bersegeralah untuk bersedekah. Ya, itu tadi ayatnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Wahai orang beriman, maka berinfakkan hartamu itu sebelum datangnya kematian pada dirimu. Ya, memang ada suatu hadis yang menjelaskan afdhalus shadaqati as-shadaqatu fi Ramadan. Ya, paling mulianya sedekah itu sedekah pada bulan Ramadan. Namun sebagian para ulama ada yang mempermasalahkan tentang rawinya, tapi beliau pada bulan Ramadan itu memang sedekahnya lebih kuat, lebih cepat daripada air yang mengembus. Ya, itu menunjukkan kebaikan beliau. Namun bukan berarti kita bersedekah ini menunggu waktu Ramadan atau yang lainnya. Tapi tadi pertanyaannya tidak ada keterangan bahwa satu surah itu kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Yang ada kapan saja kita supaya bersegera untuk bersedekah. Wallahu a'lam. Ada lagi yang ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Ada satu pertanyaan, apabila seorang anak mau berinfak, pahalanya ditujukan kepada orang tua, sampai apa tidak? Sampai, dengan dasar hadis yang mana ada salah seorang sahabat memberitahu kepada Rasulullah SAW, inna ummi uftulitat walau takallamat tasaddaqat. Ya. Maka dasarnya ini, jadi sedekahnya anak kepada orang tuanya telah meninggal dunia, sampai apa tidak? Sampai. Dengan dasar hadis ada salah seorang sahabat yang menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat, ibu saya itu mati mendadak, wa in takallamat tasaddaqat, seandainya dia masih kesempatan untuk bicara, mungkin dia akan bersedekah. Afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah? Kami tujukan pahalanya untuk orang tuanya. Beliau menjelaskan tasaddaq anha, bersedekahlah kamu tujukan pahalanya untuk kedua orang, untuk orang tuamu. Ini termasuk kekhususan amal orang yang hidup sampai pada orang mati ketika ada dalilnya. Tapi kalau seorang anak mau sholat 5 waktu lalu disedekahkan pahalanya kepada orang tua, tidak ada dalil. Itu namanya sunnah tarkiyah yang harus kita tinggalkannya. Nah, seperti pula apabila orang tua kita meninggal dunia punya hutang siam, nah ada dalil, man mata wa alaihi shaumu fasama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia dia punya hutang, maka boleh walinya, maka hendaknya walinya itu mengganti siamnya. Kali Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan bukan mengganti siam tapi membayar fidyah. Demikian juga umpamanya kita punya harta, waktunya kurban, kita kurban, dan juga untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia atau suami kita yang baik pada kita meninggal dunia, kita ingin berbuat baik kepadanya, boleh berkorban untuk kita yang hidup dan juga untuk yang keluarga telah meninggal dunia. Atau juga yaitu yang dibolehkan, umpamanya ada orang mau menghajikan bapak dan ibunya, sedangkan dia sudah haji, hal itu dibolehkan karena ada sebab, karena ada dalil kekhususan hal tersebut. Wallahu a'lam. Yang lain?
Ya, dan tanya. Taib nam. Tidak ada yang tanya kan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.